Selamat malam, jumpa lagi dengan AS Channel. Kali ini kita akan membahas berapa atau bagaimana cara menghitung watt amplifier kita gitu ya. Misalnya dulur-dulur sudah punya ampli dengan trafo 5 ampere, tegangannya berapa, keluar wattnya berapa. Nah, itu yang coba akan kita bahas kali ini ya dulur. Jadi kali ini kita pakai Excel untuk mempermudah gitu ya simulasi kira-kira berapa ya daya yang kita dikeluarkan oleh amplifier yang kita punyai, atau kita mau mendesain sebuah amplifier supaya daya trafo, transistor final sama speakernya itu kurang lebih cocok gitu ya. Oke, jadi ini kita buat untuk mempermudah ya. Jadi kalau orang awam seperti saya kurang paham istilahnya, kalau mau detail, nah ini yang cara yang simple untuk menentukan watt yang ada di amplifier kita. Jadi kalau boleh saya refresh lagi, amplifier itu kan terdiri dari power supply itu ada trafo, ada elko, berikutnya ada set driver plus TR finalnya, yang selanjutnya adalah speaker ya. Nah, oke, kita pergi ke trafo dulu. Jadi berapa trafo kita ini menghasilkan berapa watt gitu ya. Nah, biasanya di trafonya dulur-dulur pasti tertulis voltnya itu yang dipakai berapa volt gitu ya. Contoh ini 45 volt, arusnya adalah 5 ampere. Nah, ini yang sudah diketahui ya dulur. Di 45 volt, 5 ampere, berapa sih dayanya gitu ya. Jadi kalau kita hitung di sini dengan Cosby, dengan kita asumsikan efisiensi 100%, itu dayanya 180 ya. Nah, 180 watt. Oke, itu daya yang mampu dikeluarkan oleh trafo atau maksimal 180 watt. Nah, dari trafo itu terdiri dari primer sama sekunder. Nah, harusnya dayanya antara primer sama sekunder itu sama ya dulur. Kalau kita asumsikan 100%, jadi tidak ada perbedaan, jadi sama-sama 180 watt. Nah, terus yang berikutnya adalah kalau tegangannya di sekunder 45, arusnya 5 ampere, berapa ya arusnya di isi primer. Nah, kita hitung arusnya di sini adalah 1 ampere. Tegangannya kan 220 volt ya, seperti tegangan PLN kan ya. Jadi kalau tegangannya 220 volt, berarti ampernya ini di sisi primer 1 ampere. Berarti untuk menentukan sekring sebagai pengaman supaya trafo kita nanti tidak gampang terbakar, itu kita juga pakai sekring ukuran 1 ampere. Seperti itu ya dulur, itu dari sisi trafo. Oke, jadi dari trafo kita punya tegangan di sekunder, kita kalikan arus, kita kalikan Cosby, kita kalikan efisiensi, ketemulah daya. Nah, setelah itu baru kita konversi ke DC. Jadi kalau yang ini tadi ini adalah arus AC, lalu kita konversi ke DC, ketemu berapa? Ketemu 260 watt. Kenapa? Karena tegangannya sudah menjadi 63 volt, jadi dikalikan 1414 ya dulur. Ini formulanya untuk mengetahui tegangan setelah disearahkan itu menjadi naik 250 volt. Oke, sampai di situ trafo. Jadi kita punya kesimpulannya adalah trafo kita, kalau kita punya trafo 5 ampere terus kita gunakan tegangan setting 45, maka kita ketemu daya 254 watt di trafo. Oke dulur, kita lanjut ya. Bagaimana atau berapa kita butuh elko gitu ya. Nah, sebenarnya elko ini kan berfungsi untuk menjadi penampung atau muatan listrik ya dulur, supaya ketika ada bus yang besar di amplifier kita, nadanya bus untuk yang blur, jangan sampai tegangannya drop gitu ya. Kalau tegangannya drop, nanti suaranya akan sumber. Nah, fungsi elko adalah di situ. Jadi kalau yang ini contohnya, kita setting tegangan dropnya itu hanya boleh 2 volt saja. Idealnya 1 volt ya dulur-dulur, tapi
apa namanya, oke lah, tidak apa-apa, 2 volt itu menurut saya sudah cukup lah, sudah cukup bagus lah untuk apa namanya menghandle bus. Nah, sedangkan tegangannya harus lebih tinggi dari tegangan trafo ya dulur ya. Jadi elko itu kalau kita hitung dengan harus dengan tegangan 45 volt, elko yang dibutuhkan hampir 95 volt. Jadi 1,5 kali sampai 2 kali lipatnya supaya tidak meledak ya dulur. Kalau di bawah tegangan trafo pasti elko-nya meledak. Nah, kalau di pasaran kan tidak ada 95 ya, yang mendekati adalah 100 volt. Nah, lalu kita hitung berapa kebutuhannya ya dengan formula juga. Ternyata untuk kita mengatasi tegangan drop pada saat nanti akan digunakan untuk suara bass, itu kita membutuhkan 25 mikro, 45.000 mikrofarad itu dengan konfigurasi positif, CT dan negatif ya dulur. CT ground ya seperti biasa kalau kita pakai elko 1 set isi 2. Nah, itu kita membutuhkan elko 50.000. Jadi nanti di seri ketemulah 25.000. Kalau kita mempunyai 4 elko, itu kita perlu ukuran 25.000 mikrofarad untuk masing-masingnya. Kalau kita punya 8, kita perlu 12.500 mikrofarad. Nah, ini ukurannya nanti menyesuaikan yang ada di pasaran. Bisa saja kita punya 10.000 kali 8 nih, untuk memaksimalkan tidak ada tegangan drop pada saat menghandle bass ya dulur ya. Oke, itu dari sisi elko ya dulur. Jadi warna yang kuning ini nanti bisa dulur-dulur ganti. Misalnya, oh saya punya TT nya 32, berapa ya kalau 32. Nah, ini otomatis langsung menghitung ya dulur. Oh, mungkin elko nya bukan 100 volt tapi cukup 80 volt gitu ya kalau yang ada di pasaran. Oh, saya cuman punya trafo 3 ampere. Nah, di sini juga langsung mengkalkulasi ya dulur. Ketemunya dayanya 100 watt. Nah, oke, kita kembalikan lagi. Oke, itu dari paralel apa namanya? Dari trafo dan elko. Selanjutnya kita akan menentukan berapa ya transistor final yang akan kita pakai dengan daya trafo yang sudah kita hitung tadi. Nah, jadi kita punya di sini itu jenis macam-macam transistor. Di sini nanti dulur-dulur bisa klik. Kalau pakai Sanken dengan daya yang kita punyai tadi adalah sekitar 250 watt. Jadi hanya perlu 2 set ya dulur. Jadi 2 set itu sudah bisa menghandle kapasitas trafo yang 250 watt. Nah, misalnya kalau aku pengen ganti TIP 3055 misalnya, berapa set? Nah, ini perlu 3 set. Apa? Karena wattnya lebih kecil. Sedangkan Sanken tadi adalah 200 watt, sedangkan TIP adalah 90 watt. Jadi tuh, nah ini sebelum dibebani ya dulur. Jadi amplifier yang sebelum terbebani itu dia mampu menghasilkan 400 watt. 400 watt ini adalah kondisi dengan belum terbebani. Nah, apakah keluar 400? Ya, tentunya tidak ya dulur. Jadi kalau kita trafonya kita cuma 250, ya itu keluarnya harusnya juga 250 ya dulur. 400 watt ini adalah total 2 set dari transistor. Jadi jangan dipaskan ya dulur. Misalnya trafonya 250 tapi cuman kita pakai misalnya TIP cuman 1 set gitu ya. Wah, itu nanti pasti akan panas transistornya dan akan rusak ya, terbakar juga ya dulur transistornya. Jadi kuncinya adalah kalau kita punya 250 watt, transistornya juga harus di atasnya, jangan sampai di bawahnya, nanti mudah panas ya dulur. Oke, jadi ini sudah tersedia, trafo sudah tersedia, transistor final juga sudah tersedia. Nah, selanjutnya kita lihat berdasarkan atau dengan beban speaker yang kita pakai. Misalnya saya punya 1 speaker
wattnya adalah 400, impedansinya adalah 8 ohm. Jadi total watt yang tersedia atau yang ada yang saya punya adalah 400 watt. Nah, lalu ini misalnya ini saya mau 4 ohm ya, berarti kan 2 kali lipat ya dulur wattnya. Jadi lebih lantang suaranya, mungkin lebih keras gitu ya, dan ke amplifier juga lebih berat kerjanya. Makanya rata-rata dibebani 8 sampai 4 gitu ya. Ada juga yang 2 ohm tapi nanti membutuhkan amplifier yang sangat high efisiensi ya supaya bisa mencapai 2 ohm. Oke, saya punya speaker 1, wattnya adalah 400, impedansinya adalah 8 ohm, jadi total speakernya 400. Nah, ini kita lihat ya dulur di sisi kesimpulan. Ini kita bisa melihat di sini apakah amplifier kita itu sebenarnya mampu atau sudah maksimal gitu ya. Artinya sudah sudah bisa memaksimalkan speaker yang kita punya. Nah, kalau kita lihat di sini dari trafo itu keluar 250 dulur. Kalau dari driver karena transistornya kita pakai 2 set itu sudah mampu untuk memakai beban 400 watt. Speakernya kan juga 400 watt dulu ya. Nah, apakah pertanyaannya apakah amplifier ini maksimal? Ya, kalau mau maksimal, kalau menurut saya trafonya dinaikkan ya dulur, ampernya ya atau tegangannya ya. Yang paling sering itu kita pakai kalau di lapangan mungkin minimum 15 ampere murni gitu ya, atau 20, 30 bahkan 40 ampere dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita punya trafo 5 ampere dengan tegangan CT 45 itu kita hanya maksimal itu bisa mengeluarkan wattnya itu 250, speaker kita 400, jadi hampir lebih dari 50%. Itu sudah optimal. Biasanya ini akan maksimal kalau kita pakai di dalam ruangan gitu, sudah enak ya dulur, suaranya di sudah mantep lah. 400 watt diangkat oleh trafo 5 ampere tegangan 45 dengan 2 set sunken itu sudah mantap kalau di dalam ruangan. Nah, kalau untuk mengoptimalkan lagi, kita coba di sini dulu supaya antara watt speaker, watt driver itu seimbang gitu ya. Kalau di sini kelihatan bahwa trafonya kita 250 watt tapi speakernya 400 watt. Apakah suaranya bunyi dulu tapi tidak maksimal gitu ya. Yang saya bilang di ruangan tadi mungkin sudah cukup kalau untuk di ruangan. Oke, jadi kita coba naikkan ampernya jadi 10 ampere. Nah, ini juga naik juga kebutuhan mikrofaradnya, kebutuhan ukuran elko-nya juga naik juga. Nah, yang awalnya dari 2 set sekarang juga perlu 3 set ya dulur untuk mengimbangi trafonya gitu ya. Nah, ini sudah lumayan dulur, artinya dengan trafo 10 ampere itu kita sudah bisa mengangkat maksimal, sudah optimal untuk mengangkat speaker 400 watt. Nah, kadang-kadang ada yang bertanya apakah dengan menambah jumlah transistor final juga menambahkan watt? Ya, menurut saya buat apa banyak-banyak kalau sebenarnya 3 set sudah cukup ya gitu ya dulur. Kalau misalnya kita bikin 4 set atau bahkan 8 set gitu ya dengan trafo 10 ampere ya nanti tidak bisa menaikkan wattnya tapi meringankan kerja transistor yang lain ya dulur ya. Jadi tidak cepat panas biasanya kalau kita tambahkan 1 set atau kita tambahkan 2 set seperti itu. Jadi kalau trafonya 500 watt dengan 3 set sunken ini sudah bisa menghandle speaker 400. Oh, tapi misalnya saya punya 2 speaker. Oke, kita coba ganti 2, 400 watt kali 2 800. Nah, ini juga akan lebih ya, wattnya speaker lebih besar dari amplifier kita, artinya ya sudah kurang ya dulur ya, ampernya sebenarnya kurang. Tapi kalau mau dipaksakan apakah
bisa bunyi, apakah bisa suaranya mantap gitu ya. Ya, kalau menurut saya kalau selisihnya dari 500 ke 800 masih bisa ya dulur ya. Jadi masih oke lah untuk mengangkat speaker 800, karena 800 watt ini bukan apa namanya, ini adalah maksimal yang speaker itu bisa handle 400. Jadi kalau dulur-dulur punyanya trafo 200 atau 300 itu sudah bagus kalau menurut saya. Oke, jadi misalnya kita main di 4 ohm gitu ya. Oh, ini kan wattnya 2 kali lipat. Jadi apa namanya, speakernya nanti bisa apa namanya, secara daya itu kita kalau mau memaksimalkan speaker yang sekian ini ya kita perlu menambahkan ampere lagi ya dulur, jadi supaya maksimal. Jadi kita bisa tahu ini kalau kita punya speaker 5 ampere kita main di berapa ya. Kalau boleh saya simulasikan lagi. Nah, ini supaya maksimal kita di 8 ohm kalau kali 2 itu sudah cukup ya dulur, atau bisa main di 4 ohm juga sudah lumayan lah kalau trafo. Nah, kalau mau yang mantap lagi ya kita coba naikkan ya dulur, misalnya jadi 15, tegangannya misalnya 60 misalnya. Jadi nah, elko nya juga naik, apa namanya, soundgain nya juga naik. Nah, ini dulur, ini apa namanya, semakin maksimal apa namanya, suara yang dihasilkan juga semakin mantap ya. Jadi speakernya 1600, wattnya driver powernya 1200. Nah, kadang-kadang ada yang bertanya juga, oh mampu ngangkat berapa inch ya? Ya sebenarnya bukan inchnya ya dulur ya. Setiap in itu misalnya 10 in kan wattnya ada macam-macam ya, ada yang 100 watt, ada yang 200, ada yang 300 dan sebagainya. Jadi yang dibuat acuan bukan ukurannya sebenarnya, tapi berapa wattnya. Jadi kalau kita mau mendesain sebuah amplifier, kita pengen berapa wattnya dulu, kita punya berapa jumlah speaker, baru kita menentukan apa namanya, berapa trafo, berapa elko, dan berapa transistor final yang kita gunakan. Seperti itu ya dulur ya. Jadi supaya maksimal. Oke, sekali lagi hitungan ini adalah secara teoritis ya dulur. Jadi bisa aja kenyataannya berbeda ya, bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Tapi dengan hitungan ini kita bisa mengira-ngira kira-kira untuk memaksimalkan amplifier yang kita punya itu seperti apa, butuh berapa ampere, tegangannya berapa, butuh berapa elko dan sebagainya ya dulur ya. Jadi kalau orang awam seperti saya dengan mempunyai simulasi ini lebih mudah ya, kira-kira oh saya mau mengoptimalkan amplifier saya perlu apa gitu ya. Kalau saya upgrade tambah set ya, transistor final kita tambahkan setnya jadi 2 atau 3 set, apakah menambah watt? Nah, ya cuman mengurangi beban kinerja yang teman-temannya ya dulur ya, transistor yang lain. Kalau menambah wattnya ya kembali lagi, watt itu sumbernya adalah trafo, jadi yang paling utama itu adalah trafonya dulur-dulur ya, untuk menghasilkan wattnya itu berapa. Itu ya dulur-dulur ya. Jadi hitungannya ini adalah sekali lagi adalah hitungan untuk mempermudah ya, kira-kira supaya kita bisa mengetahui kita ini sudah optimal atau belum, transistor final kita kebanyakan atau belum gitu ya. Karena kalau kekurangan ya nanti akan cepat panas dan akan rusak. Kalau kelebihan ya buat apa beli mahal-mahal, kalau kita cuman membutuhkan 2 set saja sudah cukup sebenarnya. Oke, seperti itu ya dulur. Jadi apa namanya, ini nanti saya taruh di link deskripsi, bisa di-download. Semoga bisa membantu semua, dan bila ada kesalahan dari saya silahkan dikoreksi di kolom komentar, karena juga saya juga masih pemula ya dulur ya. Oke, terima kasih banyak waktunya untuk menonton video ini sampai selesai. Selamat beraktivitas, semoga